sejahtera bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Ya, kita mau belajar dari Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 4. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Saya mulai Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Tuhan, tema Tuhan malam hari ini, ya, melakukan kewajiban agama dengan benar. Amin. Ya, sebagai umat Tuhan, ya, atau sebagai orang yang beragama, ya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tentunya kita memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Amin. Nah, sebenarnya kalau kita ditebus, ya, atau kalau berbicara tentang hamba tidak punya hak, tapi ada firman Tuhan katakan hak kita itu terjamin di tangan Allah. Amin. Ya, tapi jangan kita lupa kita sebagai umat Tuhan ada kewajiban. Ya, kewajiban agama tadi dikatakan, ya. Nah, kalau saya bilang yang pertama tadi itu ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Jadi ada kewajiban agama kita. Amin. Iya. Nah, kalau di sini tadi ya kita lihat tentang sedekah, ya, bersedekah. Bukan bersedekah yang apa itu ya, kalau Bapak tidak tahu. Nah, jadi kembali saya katakan, ya, kita umat Tuhan, ya, ada kewajiban agama kita. Ya. Tapi di sini katakan jangan sampai kita melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang supaya dilihat orang, atau motivasinya supaya dipuji orang, ya. Nah, jadi sebagai umat Allah sekarang tadi bilang kita kan orang bebas, dikatakan bebas, orang bebas milik Allah. Tapi bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab, ya. Kita dikatakan orang merdeka, merdeka dari dosa, ya. Tapi kita ada kewajiban, ya, yang dikatakan dari sini kewajiban agama, ya. Nah, jadi kalau dalam Matius pasal 5, coba kita lihat, baca Matius pasal 5 yang ke-20, ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, kembali diskusi tentang hidup keagamaan. Nah, kalau kita umat Tuhan yang benar, maka di sini dikatakan hidup keagamaan kita itu harus lebih benar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya, kalau tidak katanya kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti sia-sialah hidup kita di dunia ini kalau kita tidak sampai dalam kerajaan surga. Kita sampai berjuang seperti ini kan, yang tujuannya tentunya masuk dalam kerajaan surga, ya. Pertama selagi kita dimuji juga. Nah, jadi kita dikatakan harus, ya, hidup keagamaan kita itu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, memangnya bagaimana orang Farisi ini? Ya. Bagaimana hidup keagamaan mereka? Kita lihat dalam Matius pasal 23.
Di situ nanti kita lihat ayat 1 sampai 7 itu bagaimana kehidupan orang Farisi. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Iya, ini yang pertama, ya. Ahli-ahli Taurat itu telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka menempatkan diri sebagai atau seperti Musa, ya. Berarti menonjol-nonjolkan diri, ya kan? Itu satu, ya. Tahu Musa, ya, yang mengatur atau menghakimi. Makanya nggak usah heran setiap kali orang Farisi yang kita dikatakan mereka selalu menghakimi, selalu ingin menghukum. Ada perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus dengan alasan Taurat, dia itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Telah menduduki kursi Musa, itu yang pertama. Ayat yang ke selanjutnya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. iya. Yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka ini adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Makanya dikatakan, ya, sekarang situ tadi ikutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan diikuti, ya, kelakuannya. Artinya jangan jadi orang munafik, ya. Terus ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Iya. Semua yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, termasuk yang dikatakan pelayanan pun, ya, hanya untuk dilihat orang. Ya, makanya di sini dikatakan mereka memakai tali sembahyang yang lebar supaya semakin nampak, kan gitu kan? Namanya tali kan sekarang yang kecil. Ya. Tapi supaya bisa tidak orang dari jauh, oh itu orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, dari jauh langsung kelihatan. Diperbesar, diperlebar tali sembahyangnya, dan dikatakan jubah yang panjang, berarti dipanjang-panjangkan. Tali-tali apa itu? Tidak ada di belakang tali-talinya, ya, dipanjang-panjangkan. Itulah orang Farisi. Mereka dikatakan orang munafik. Satu lagi dalam ayat 6 dan ke-7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Iya. Nah, mereka suka menerima penghormatan. Nah, itulah kemunafikan mereka itu. Padahal dikatakan jangan kita suka menerima hormat. Yang layak menerima hormat itu hanya Bapa di surga. Amin. Nah, maka supaya hidup keagamaan kita lebih baik, ya, atau benar di hadapan Tuhan, maka kita harus lebih baik daripada ahli Taurat orang Farisi. Artinya pertama, jangan munafik, jangan suka dihormati, jangan suka menuntut penghormatan. Dan jangan pamer dalam hal apapun, karena ini yang mereka kerjakan, ya, pamer hanya untuk dilihat orang. Kalau Matius 5:48 dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna dalam segala hal. Jadi apapun yang kita lakukan bukan untuk dilihat orang, ya. Nah, kalau kita lihat tadi, kembali ke dalam ayat yang kita bahas tadi itu, ya, salah satu kewajiban agama yang ditulis tadi itu adalah dalam hal bersedekah. Matius pasal 6 tadi itu ayat 1 sampai 4 itu judul perikopnya adalah hal bersedekah. Ya, sebenarnya sedekah itu kan pemberian, ya, sesuatu pemberian kepada orang lain, kan, ya, dengan maksud untuk menolong.
berarti itu bukan kewajiban sebenarnya. Tapi ini tadi dikatakan ayat 1 itu, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu. Berarti dari ayat ini, firman ini, dalam hal bersedekah atau sedekah itu pun termasuk kewajiban agama kita. Amin. Ya. Dalam ayat lain dikatakan ini, kalau kamu tahu sesuatu perbuatan baik, ya, tapi tidak kamu lakukan, kamu sudah berdosa katanya. Bersedekah itu baik atau tidak? Nah, berarti kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Gak usah jauh-jauh contoh-contoh kecil, ya, misalnya yang di di lampu merah, ya, selagi ada, ya kan, kita kasih. Ya. Nah, tapi jangan pula, kan ada sekarang memang semua sudah dikontenkan kan gitu kan, sengajanya tapi itu urusan mereka. Karena kalau kita suka lakukan nilai orang, upahnya sudah ada di situ, bukan lagi pada di surga. Kalau kita lihat di media sosial itu kan memang banyak berbagi-bagi khusus untuk konten. Jadi semakin banyak pun mereka kasih, ya uangnya lebih banyak lagi datang dari YouTube, dari video dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau di sini kan jangan sampai dilihat orang, itu firman Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan, sedekah kita itu, biarlah itu karena kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, hanya karena kita mendengar firman Tuhan kita lakukan, bukan untuk dilihat orang atau supaya kita dipuji sebagai orang baik, sebagai orang saleh. Amin. Iya. Nah, kembali ayat 1 tadi, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kenapa? Karena kalau sudah dipuji orang, itulah upah kita. Berarti upah yang seharusnya ada di surga terhapus karena kita sudah mendapat upah di bumi. Ya. Kalau dikatakan di sini, kalau terjemahan lainnya, terjemahan sederhana Indonesia, hati-hatilah jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya dilihat atau dipuji orang. Ya. Nah, jadi jangan kita pamer kan gitu ya. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi dalam Matius pasal 6 ini ayat 1-4 yang sudah kita baca tadi, itu mengajar kita ya dalam hal melakukan ya kewajiban agama kita tadi itu. Ya. Nah, tapi sini bukan berarti kalau kita bersedekah nggak bisa dilihat orang ya. Tergantung ya, motivasi kita yang sekarang yang perlu kita periksa. Ya, kalau kebetulan dilihat orang, nggak mungkin kita tutup-tutup, ya kan? Yang pastinya dari pihak kita jangan ada motivasi supaya dilihat orang. Ya, kalau kita melakukan kewajiban agama atau pelayanan kita supaya dilihat orang, maka itu dikatakan pelayanan kita sudah sia-sia. Karena kita sudah menerima upah dari bumi, ya sudah hilang. Ya, nah perlu kita ingat bahwa ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu kan berbicara soal upah, ya bukan soal keselamatan. Kita berbuat baik itu karena kita sudah selamat, amin. Bukan seperti yang lain, ya bersedekah, beramal supaya selamat, beda. Ya. Kita berbuat baik tanda kita sudah selamat karena kita sudah percaya. Ya. Maka tadi kalaupun kita lakukan, mari fokusnya untuk mempermuliakan nama Tuhan atau sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima perbuatan baiknya Tuhan. Ya. Nah, dan itu bukan soal besar kecilnya. Kalau Matius pasal 10 ya, ayat yang ke-42 ya, hal yang kecil saja pun kalau kita lakukan itu ya dengan motivasi ingin menolong orang atau karena ingin melakukan firman Tuhan, kita tidak akan kehilangan upahnya. Ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi eksekusi saja pun kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya. Dikatakan di sini, walau hanya secangkir air sedikit saja pun, ya. Saya sering sampaikan kepada ya anak didik kami, ya. Kalau kita hitung air sedikit secangkir saja pun mungkin harganya hanya ya 50 rupiah. Karena kalau aqua gelas aja dia 500 ya, hanya 500 ya. Kalau dia ambil satu cangkir dari galon dari rumah, satu galon karena aja paling ada yang 6.000 kan, isi ulang. Kalau satu gelas ya mungkin hanya 50 rupiah. Tapi kalau kita berikan itu ya dengan dasar kasih, yang dasar firman Tuhan, di sini kata kita tidak kehilangan upah. Amin. Tapi walau 1 juta kita kasih sama orang, lalu kita dari kasih itu sumbangan itu bencana alam 1 juta, upah kita hilang. Ya, karena kita sudah dipuji, upah di surga hilang. Maka ayat dalam Matius pasal 6 tadi itu ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana bersedekah yang benar. Nah, yang pertama kita lihat ayat yang satu diulang, Matius pasal 6 ayat 1 tadi. Ingatlah, jangan kamu lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya. Yang pertama, ya, bersedekah yang benar itu jangan mencanangkan. Sini kan, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ya, jangan mencanangkan. Mencanangkan berarti membunyikan. Kalau dalam 1 Korintus 13:1, canang itu bunyinya bergemerincing, ya, seperti canang yang gemerincing. Artinya diperdengarkan kepada orang. Kalau dalam ayat lain, terjemahan Alkitab yang terbuka itu, karena itu ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet. Jangan membunyikan trompet. Bayangkan trompet lebih besar lagi suaranya. Berarti diumumkan. Seperti inilah pakai toa lagi diumumkan. Kami atau Beni menyumbangkan ke ini 3.200.000, ditrompetkan, dicanangkan, ya. Tujuannya supaya dipuji. Kalau yang Batak ya biasanya lelang yang gitu kan, dilelang. Keluarga ini 5 juta, keluarga ini 6 juta dan sebagainya. Dicanangkan, diperdengarkan, diumumkan, ya. Maka orang bagus sekali ya, baik kali orang itu, sumbangannya sekian. Ketika orang sudah memuji kita, upah kita di surga hilang. Ya. Nih dalam ayat lain lagi, terjemahan lain sih, ya, dia lebih jelas. Apabila kalian memberi sedekah kepada pengemis, ya, kepada pengemis, janganlah digembar-gemborkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan, dengan tujuan supaya perbuatan amal mereka diperhatikan orang, ya. Dan ketika orang memuji dia, nah disitulah haruslah pahalanya, ya. Nah, sementara mari kita kejar upah yang dari surga. Amin. Kalau upah di bumi ya sebentar aja, kita mati ya udah habis. Kalau upah di surga, ketika kita mati, upah kita tercatat di surga. Nanti ketika kita dibangkitkan, kita akan terima upah itu, mahkota itu. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita seperti dikatakan orang-orang munafik, ya. Karena bagi orang munafik, sebanyak apapun sedekahnya itu tidak ada upah dari surga. Ya, tapi Alkitab mengatakan walau hanya air sedikit secangkir saja pun, ya, itu tidak kehilangan upah.
Amin. Iya. Nah, jadi mari ini yang kita menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita ingin bersedekah, memberikan sesuatu untuk membantu orang lain, atau memberikan korban atau persembahan, ya tidak perlu diumumkan atau disiarkan. Ya, beda ya kalau hanya sekedar di WA, kan itu intern kita. Ya, kalau di grup. Nah, karena kalau kita lihat ya sangat berbeda dengan cara hidup jemaat mula-mula. Kalau kita baca nanti pasal 2 ayat 44 sampai 45 itu, ya cara hidup jemaat mula-mula itu, ya mereka lebih dari sekedar bersedekah. Kenapa? Di situ ada dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya bebas memakai barang menikmati kepunyaan orang lain, ya. Dan tidak ada orang di situ yang kelihatan orang miskin, karena ketika ada dilihat berkekurangan, yang punya rumah 2 ladang dijual 1, diserahkan kepada rasul-rasul, baru rasul-rasul nanti membagi-bagikan. Ya, gak ada lagi istilah sedekah. Tapi segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Ya, sampai 2 kali nanti dituliskan itu. Baik di pasal 2 ayat 44 sampai 45, kemudian pasal 4 ya, Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 juga sama. Coba dibaca pasal 2 itu, pasal 2 ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Iya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, nggak ada yang kikir, nggak ada yang pelit. Ya, semua saling memperhatikan. Maka nggak perlu istilah sedekah tadi. Ya, nah, sekarangnya jadi sangat perlu bersedekah, atau ya orang minta bantuan karena kebanyakan yang sudah hidup egois kan gitu kan. Ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gak peduli orang lain lagi. Nah, jadi itu yang pertama. Ketika kita ingin bersedekah, melakukan kewajiban agama kita itu, jangan dicanangkan, jangan ditrompetkan tadi, ya, jangan diumumkan atau jangan disiarkan. Biarlah Tuhan yang tahu. Amin. Baru nanti kita punya upah dicatat di surga. Tapi ketika orang sudah memuji kita, ya upah kita hilang. Ya. Tapi kalau orang memuji kita di luar sepengetahuan kita, ya itu ya urusan mereka lah. Yang penting dari pihak kita tidak ada motivasi untuk dipuji. Yang kedua, ayat yang ketiga, Matius pasal 6 tadi. Tetapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Iya. Nah, yang kedua, bersedekah yang benar itu jangan diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Ya. Yesus mengajarkan agar kita melakukan dengan penuh kerendahan hati, dengan tulus, ya, bukan untuk pamer dan tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi apa yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri dan sebaliknya. Ya, kita tahu kan tangan kanan dan tangan kiri kan biasanya selalu bekerja sama. Ya, tapi dalam hal memberi bisa dikatakan nggak perlu diketahui. Ya. Artinya ketika kita melakukan itu seolah-olah ya kita tidak sadari dan tidak perlu diingat-ingat. Amin. Supaya nanti ke depan tidak diungkit-ungkit. Kan kita seringkali mengungkit-ungkit. Nasueli ngotido, najolo, auro, marah halaki. Dulu aku nggak kami yang bantu itu. Dulu. Jadi perbuatan yang dulu-dulu diingat-ingat, diungkit-ungkit. Makanya disini katakan tidak perlu, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Jadi ketika kita berbuat baik, melakukan ya pelayanan, berkorban apapun, ya jangan jangan untuk pamer. Kita buatlah itu dengan hati yang tulus. Amin. Seolah-olah kita tidak sadari, ya. Supaya nanti ke depan tidak diungkit-ungkit, baik di dalam ya gereja kita ini, ya dalam program-program pembangunan atau apapun itu, termasuk di tetangga atau dimanapun ketika kita berbuat baik. Amin. Ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 25, ya ini yang dikatakan mereka sama sekali tidak sadar apa yang telah mereka lakukan. Ayat 37 sampai 40. Matius 25. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau pertuntangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Iya. Jadi mereka jadi bingung, ya kan? Bingung sendiri. Kapan kami memberi engkau makan? Kapan kami memberi engkau minum? Kapan kami lihat engkau dalam penjara, kami kunjungi, kami besuk dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu, setiap perbuatan yang mereka lakukan memang tidak mereka ingat-ingat. Ya. Kenapa? Karena bukan untuk dipuji orang, mereka melakukan dengan tulus. Ya. Lalu Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita berbuat baik, ketika kita bersedekah, membantu orang lain, siapapun itu, termasuk mungkin yang beragama lain, itu kita sedang melakukan kepada Tuhan. Amin. Karena mereka itu juga ciptaan Tuhan. Jangan hanya untuk orang Kristen, enggak. Kasihilah sesama manusia. Amin. Itu firman Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes ini dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, siapa tidak mengasihi, katanya, dia tidak mengenal aku. Bukti kita mengenal Allah hidup dalam kasih. Jadi siapapun itu, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu kita lakukan kepada Tuhan juga. Sebaliknya, ketika kita berbuat yang tidak baik, menganiaya orang lain, itu kita termasuk menganiaya Yesus. Itu dikatakan kepada Paulus. Paulus menganiaya jemaat di Yerusalem, tapi ketika dia di Damsyik itu Yesus memperlihatkan penglihatan. Akulah Yesus yang kamu aniaya itu, kata Yesus. Amin. Ya. Jadi kepada siapa? Tidak perlu kita lihat, tidak perlu kita beda-bedakan orang. Ya, kalau Tuhan gerakkan kita, bantu itu, bantu, berikan ini, berikan, tanpa membeda-bedakan siapapun. Ya, Alkitab mengatakan tanpa kita sadari kita seperti Abraham itu sudah menjamu malaikat, katanya, iya kan? Ya. Walau siapapun itu, bisa saja sengaja Tuhan utus, Tuhan berikan itu, ya, melihat, menguji kita. Maukah kita mengasihi dia, memberikan, membantu dia? Ya, kalau kita itu kan orang itu, ya. Itu kan mereka. Padahal Tuhannya yang menunjukkan itu kepada kita, seharusnya kita bantu. Nah, berarti gagal. Nanti kita baca ayat yang sebelumnya. Nanti katakan, karena ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Jadi sekarang lagi, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada orang itu, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, jadi itu yang kedua, ya, syarat atau bersedekah yang benar. Apa yang dilakukan tangan kiri tidak perlu diketahui tangan kanan. Artinya nggak perlu kita ingat-ingat, ya,
kita lakukanlah dengan tulus. Amin. Ya, yang terakhir, yang ketiga, ayat yang keempat. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Iya. Yang ketiga, berikanlah dengan tersembunyi. Amin. Iya, tersembunyi. Biarlah hanya Bapa yang tahu. Ya. Kalau ayat yang ke-6 itu udah tentang hal berdoa, Yesus juga kata situ, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, katanya. Berarti tersembunyi. Ya. Biarlah hanya Bapa yang tahu, Bapa yang melihat kita, Bapa yang tahu segala sesuatu, ya, Maha melihat. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, biarlah tersembunyi bagi manusia supaya kita tidak dipuji. Karena tadi kalau kita sudah dipuji, upah kita hilang. Ya, karena Yesus juga sudah memberikan teladan. Setiap Yesus melakukan pelayanan, ya, beberapa kali, ya, Yesus katakan ketika contohnya orang lumpuh disembuhkan atau orang buta disembuhkan, Yesus katakan, ingat, jangan beritahu kepada siapapun, katanya. Atau coba kita lihat dulu Matius pasal 8 ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Iya. Janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ya. Dalam pasal 9 ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Iya, selalu dipesankan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui. Ya, Yesus tidak ingin apa yang dia perbuat itu, ya, diberitahukan kepada orang lain, karena termasuk juga itu nanti menghalang-halangi dia. Ya, nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, karena bedanya dengan umat Tuhan sekarang atau manusia sekarang lah, ya, ketika bersedekah justru langsung diumumkan, ya, supaya dilihat orang. Jadi sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan, dan ini menjadi nasihat bagi kita, ya. Marilah kita lakukan secara tersembunyi supaya upah kita tidak hilang. Amin. Ya, jadi 3 poin ini, ya, menjadi syarat ataupun bersedekah yang benar. Ya, yang pertama tadi, jangan mencanangkan, ya, jangan sampai dibunyikan, diumumkan. Yang kedua, tidak perlu diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Ya, dan yang ketiga, lakukanlah secara tersembunyi. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.